Saya memahami apa yang kalian pikirkan pada saat kalian ingin memulai suatu bisnis. Pilihannya antara dua ini. Antara kalian tipe orang yang terlalu banyak berpikir, punya ide, tapi bingung harus mulai yang mana. Karena semua produk bisa dibisniskan, kita bisa menghasilkan uang dengan berbagai jenis model. Karena terlalu banyak, kalian bingung. Atau juga yang kedua, kalian adalah tipe orang yang mau bisnis tapi nggak tahu memilih produk apa. Jadi pada saat saya ingin membagikan saran pada kalian, pertimbangannya saya hanya membagi menjadi dua bentuk. Antara penghasilan kalian atau uang yang kalian miliki saat ini adalah under 100 juta rupiah atau di atas 100 juta rupiah. Pilihannya antara dua itu aja. Singkatnya, ketika kalian saat ini kekayaannya di bawah 100 juta rupiah, maka game yang harus kalian mainkan adalah bisnis yang bersifat hit and run. Daripada kalian bingung untuk memilih mulai dari mana, sebaiknya kalian lihat dulu, saat ini, uang yang kalian miliki berapa. Karena bisnis itu pada dasarnya berhubungan dengan capital. Berarti uang kalian. Bisnis itu kan transaksi. Artinya kan di sini kita melihat seberapa banyak uang yang sudah kita miliki saat ini untuk mengembangkan lagi. Jadi kalian mau latar belakangnya nggak punya uang sama sekali, atau punya 10 juta, punya 20 juta, ini masuk kategori yang sama. Kita anggap under 100 juta ya. Ketika kalian di bawah 100 juta, fokuslah pada bisnis yang bersifat trendy, artinya yang saat ini ada untuk sementara. Misalnya, ada barang-barang mainan seperti fidget spinner di tahun 2017 kemarin. Lalu ada juga, kemarin ada boneka jenis Labubu. Nah, itu kan contoh produk yang viral hanya dalam waktu singkat. Ketika ada barang singkat yang viral, artinya di sini ada high demand. Produk ini kita nggak perlu tahu dulu, kita ngambil dari mana itu nggak penting. Karena dalam transaksi bisnis untuk menghasilkan uang, yang kalian nggak ada compounding dari awal, dari nol untuk creating something, itu kalian lihat demand-nya saja. Ketika ada demand, mau produk apapun itu nggak penting, ketika kalian bisa menukar produk itu untuk menjadi uang, maka jadilah capital. Nah, capital di sini, kalian bisa ngasilin omset, seenggaknya itu 30 juta, 50 juta, 100 juta, itu nggak terlalu sulit kalau kalian mainnya di produk yang hit and run. Nah, di sini hit and run berarti fokusnya kalian pada apa? Produk yang tren. Kalian lihat tren saat ini apa? Misalnya belum ada tren, maka kalian lihat produk yang bisa diimpor dari luar negeri. Misalnya pakai e-commerce seperti eBay, Amazon, Alibaba, impor dari luar negeri, dibawa ke Indonesia, yang mana itu barangnya nggak ada di Indonesia ya. Kalian akan jadi orang pertama yang berinovasi untuk nyeplay produk itu di sini, kerjasama dengan orang, atau kalau kalian punya modal, kalian invest sendiri kecil-kecilan, yang tetap konsepnya sama. Punya demand, punya high demand, karena kalian butuh ngelipatin uang untuk di awal. Ketika kalian sudah punya lebih dari 100 juta, baru kalian mulai bisnis yang fokusnya adalah bersifat jangka panjang. Jadi bisnis itu punya konsep, dan yang terbaik sebenarnya kita bisa membangun sebuah company yang jangka panjang. Kita bikin relasi dengan banyak orang, kerjasama, dipercaya, bangun reputasi dalam satu bidang. Sebenarnya kan seperti itu ya. Company yang bagus itu kan, bisnis yang bagus itu kan harus memiliki sebuah nama yang cukup panjang. Kita building brand. Nah, cuma pertanyaannya, ketika kalian di sini di bawah 100 juta, hal itu tidak cocok. Berdasarkan pengalaman saya juga itu nggak cocok. Yang kalian butuhkan di awal tuh capital. Ketika kalian belum punya uang, fokusnya uang dulu. Ketika itu sudah ada, baru fokusnya membangun company, produknya yang baru kita nanti mikirnya agak lain ya. Contohnya gini, saya sekarang bisnisnya di bidang bangunan. Kenapa saya masuk ke industri itu? Kenapa itu nggak trendy? Ya karena saya sudah punya capital untuk masuk ke sana. Tapi sebelum saya masuk ke situ, saya pernah ceritakan pada kalian, kalau kalian masih ingat di video yang satunya, saya memulai itu dari bisnis serabutan. Bisnis seperti dropship, golongan aksesoris HP, lalu saya juga pernah jual beli permata dan lain-lain. Itu kan barang-barang yang waktu saya belum ada 100 juta, tujuan saya itu untuk menjual yang mana hari ini saya bisa ngasihin uang. Artinya, game yang dibagi dua yang berbeda ini adalah kita lompat-lompat dulu ketika kita belum punya capital yang tetap. Ketika kita sudah punya, baru kita masuk ke suatu industri yang kita suka. Saya yakin, apapun yang menjadi mimpi kalian saat ini, mau bisnis di bidang apapun yang sudah pernah kalian bayangkan, tidak akan bisa kalian raih. Kecuali kalian sudah punya modalnya. Karena saya yakin orang pasti ingin bisnis dengan produk terbaik, dengan sistem, dengan model yang sangat mewah sekali, yang terlihat wow, pun mentereng, punya nama, dan lain-lain. Tapi masalahnya, secara realita itu kalian butuh modal, betul ya? Kalau bisnis yang seperti mimpi kebanyakan orang, pasti keluar modal. Spending money dulu di awal. Nah, pertanyaannya, kita kan nggak bisa merealisasikan model seperti itu. Kita harus ada dulu dari awal nyata. Kalau mimpi kita nggak bisa direalisasikan, maka kita stop mimpi itu dulu. Kita lihat, oh gimana ya caranya yang ada sementara dulu untuk dapetin modal perlahan. Kita trade waktu untuk sementara. Contoh trade waktu sementara, kalau kalian mulai hari ini, artinya 3 bulan, 6 bulan, setahun ke depan, kalian sudah bisa ngumpulin capital. 50 juta sampai 100 juta. Angka itu relatif.
Tergantung dari dua hal. Yang pertama mentalitas kalian sebagai pengusaha. Yang kedua adalah pasar. Udah dua itu aja. Ketika dua itu di breakdown baru kita bisa kelihatan jelas. Yang salah kalian atau yang salah marketnya. Nah pilihannya kan itu dulu. Berarti yang gampang untuk kita kelola apa sih pertama? Diri kita dulu, mental dulu. Mental tuh berarti menentukan kita ini realistis mau punya bisnis goal-nya di mana, tapi kita startnya apa? Kalau kita mau meraih goal dan fokus langsung mulai di sana, itu ajaran yang salah. Saya lihat orang mengajarkan bahwa kita punya mimpi untuk bisnis di bidang A. Akhirnya kita mulai di bisnis itu A terus dari awal. Ternyata di bisnis A itu kita nggak cukup, capitalnya nggak ada, barrier to entry-nya tinggi, distribution channel-nya nggak paham, ilmunya kosong. Terus kita sudah bertahan di situ. Akhirnya apa? Kita tiap hari cuma berpikir tanpa melakukan. Tapi ketika kita cut off dulu, saya punya mimpi, tapi saya hold, saya fokus kepada sesuatu yang bisa saya hasilin detik ini juga. Realistis, nggak penting produknya apa. Mau kalian jual produk kayak softtek sekalipun yang misalnya itu saya ngomong ngawur ya, yang nggak apa ya, nggak cocok dengan karakter kalian misalnya. Kalian laki tapi kok jual produk perempuan, atau kalian jual skincare, atau kalian jual boneka, dan lain-lain. Itu nggak penting. Jadi saya kasih contoh betapa produk itu nggak penting, selama kalian belum punya uang di awal. Karena tujuan kalian tuh nge-trade waktu kalian untuk uang dulu. Kerja keras di awal. Pengusaha itu pada dasarnya karyawan bagi bisnisnya sendiri. Sampai dia punya modal, dia bisa bangun company, perlahan ini bangun sistem, baru ada karyawan yang mengerjakan bisnisnya dia, baru akhirnya dia sudah mulai lebih nge-handle manajemen aja. Nggak yang dulu ngurusin administrasi. Nah, fungsinya itu untuk itu. Jadi, ketika kalian di sini memulai, saya nggak bisa ngomong produknya apa, karena saya pun juga nggak main di sana. Tapi berdasarkan bagaimana cara saya mengajarkan kalian, saya melihat bahwa mencetak uang di awal pertama kali, untuk bisa langsung besar marginnya, ambillah suatu produk yang tren. Karena orang kalau ngelihat sesuatu yang trendy, itu cenderung untuk tertarik beli. Mereka FOMO, fear of missing out. Nggak mau ketinggalan, mereka mau beli itu. Nah, pilihannya antara kalian ingin menjadi bagian yang bermain di situ juga, yang supply, atau kalian ingin jadi customer-nya. Ya kan ada pilihan ya ini ya. Kebanyakan orang, 90% saya yakin pasti lebih memilih untuk jadi customer. Buat apa saya jualan? Saya suka barangnya, saya belilah. Siapa yang jual? Nah, kalau kalian berpikir dari sudut pandang pengusaha, kalian mentalnya pebisnis, fokus kalian adalah melihat ini peluangnya yang bisa saya ambil dan saya seenggaknya bisa dapat berapa juta di sini. Bisa 50 juta, bagus. Karena produk hit and run tuh kalian masuk 3 bulan, trennya hilang. Kita lihat tren paling lama bertahan berapa lama sih? 1 tahun kayaknya nggak ada deh. Apapun produknya. Dan produk itu yang tren juga bermacam-macam alasannya. Selebriti, artis, pejabat, atau siapapun influencer atau orang-orang yang ngepam duluan yang menyebabkan akhirnya rame, banyak orang yang akhirnya suka. Nah, itu kan sebuah demand, mereka mencari. Kalian waktu masuk ke situ, kalian bisa melihat itu sebagai suatu peluang. Jalankan produk itu, mana yang kalian ngelihat, kalian kan suka nge-scroll sosmed dan lain-lain itu, kalian ambil itu sebagai peluang, buka bisnisnya, itu gunakanlah marketplace online aja. Kenapa kok harus marketplace? Karena kalian nggak keluar modal besar. Modal yang kalian keluarkan nanti itu cuma iklan. Dan iklan pun juga adjustable. Bisa kalian atur terserah. Kalau kalian bikin website, modal kalian nggak sampai 500.000, termasuk domain hosting. Kalau kalian bikin marketplace, mau apapun brandnya itu, punya lokal itu, gratis. Kalau kalian iklan baru berbayar. Sosial media, gratis. Iklan baru berbayar. Artinya, 3 tempat e-commerce, yaitu website, marketplace, sosial media, gratis semuanya. Jadi, kalau dibilang ada alasan nggak untuk nggak memulai karena butuh modal? Nggak ada. Karena di sini saya melihat, oh, bisnis ini kalian bisa memulai tanpa harus keluar modal, ya kan? Berarti ini konsepnya apa? Dropship dan resell. Kalau pertama nggak mau sama sekali keluar modal, dropship. Tapi kalau punya modal, nggak pengen tektokan atau menjanjikan orang produknya ada, menengahi dua belah pihak, kalian resell, yaitu beli dulu. Bisa dua-dua, tergantung modal kalian berapa. Tapi yang jelas, under 100 juta. Nangkep ya sampai sini ya? Konsepnya under 100 juta, berarti angka kalian bisa berapapun. Kalian lipetinnya dari situ. Jadi, lompat-lompat dong. Kita habis nyoba produk ini, nanti lompat lagi produk ini, lompat lagi produk ini. Oh iya, betul, lompat-lompat. Itu adalah bagian dari seni berbisnis. Seni perjuangan, seni penderitaan. Deritanya adalah lompat-lompat, besok dikenal sebagai pebisnis ini, besok dikenal sebagai pebisnis ini. Lah, kok berubah-ubah? Kelihatan labil. Cuma nggak peduli, siapa yang peduli? Yang fakta adanya adalah, kalian butuh uangnya. Objektif lah terhadap uangnya. Omongan orang, atau kalian yang menjual, produk apa ini jelek, itu nggak usah dipikirin. Uangnya yang kalian pikir, oh saya dapat 100 juta. Setelah sudah punya 100 juta, duduk diam dulu. Lihat, ada di rekening 100 juta. Oh, saya punya 100 juta ini. Pikiran otomatis berubah. Mental itu dibentuk pertama dari karakter kita. Setelah kita implementasikan nyata, oh saya coba nih, yang sudah saya kasih ilmunya buat kalian ya. Hit and run, main dulu. Kalau hit and run yang trending nggak ada, jadi apa katanya? Dari Alibaba,
Amazon sama eBay impor dari sana, atau orang yang sudah impor kalian cari di sosial media, cari di internet, kalian jualkan produk mereka dropship. Nah, semua itu bisa. Jadi tidak ada alasan untuk nggak ngelakuinnya. Ketika sudah convert itu jadi uang, lupakan masa lalu bahwa kalian pernah jual barang-barang yang kalian nggak suka, yang kalian kesannya remeh. Terus, kalian akhirnya hidup baru ini. Uang, ada 100 juta, 200 juta. Pikir sekarang, dengan 100 juta, 200 juta, saya mau compounding. Di mana? Apakah harus ke investasi? Kalau investasi terhadap keuangan, itu kalian harus compoundingnya berdasarkan capital. Nah, 100 juta itu uang yang banyak atau sedikit? Kita convertnya ke dolar ya, jangan rupiah ya. 100 juta rupiah, nolnya banyak. Kita convert ke dolar. 100 juta, itu nggak lebih dari 7.000 dolar per hari ini. 7.000 dolar ya, US dollar. Kecil nggak? Kecil banget. Jadi kalau kalian mau compounding di dunia investasi, itu kalian mau masuk mana? Saya kasih beberapa gambaran. Saham yang go public, itu kalian bisa sampai 500%. Tapi kalian juga bisa bangkrut langsung ke minus 90%. Mau main yang mana? Di perbankan, naiknya cuma 5%, 10% per tahun. Tapi itu kalian dari 100 juta jadi 110 juta. Nggak berubah ya. Deposito, reksadana, ataupun obligasi, 3-4%. Apalagi Forex. Forex margin hilang. 0 uangnya kalau kalian gagal. Peluang dapat sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat, 5 kali lipat. Bangkrut langsung dalam waktu sekejap. Kripto bisa sampai 100 kali lipat. Ada yang ngasih tahu gitu tentang masuk ke koin ini dari berapa juta jadi miliaran. Hilang juga dalam waktu 6 detik. Nah, jadi kalau saya lihat investasi apakah di 100 juta ini sebuah pilihan yang wise? Apakah keputusan yang bijak untuk investasi? Jawabannya tidak. Investasilah jika itu adalah presentasi kecil dari kekayaan kalian, dan ketika presentasi kecil itu nilainya miliaran. Nah, sekarang kalau 100 juta adalah keseluruhan, tadi kan saya ngajarin kalian 100 juta dulu nih. Ini keseluruhan. Kalau kalian 10%-nya aja yang harus diinvestasikan, 10% 10 juta. Mau diinvestasiin di keuangan, itu mending buang aja buat biaya hidup, gitu ya. Terus kalau misalnya 100 juta ini mau langsung kita injekkan ke investasi, kita nganggur akhirnya nggak berbisnis. Kita taruh di semua instrumen, sebut ke saya semua instrumen, saham, forex, kripto, reksadana, obligasi, apapun itu. ETF sekaligus, apapun. Punya konsep yang sama. Kalian nganggur, nggak bekerja, uang itu ketika kalian masuk ke suatu instrumen yang punya potensi untung besar, kalian bangkrut hitungan detik. Percayalah saya, orang yang berhasil dalam dunia investasi terhadap produk-produk yang berat, yang high volatile ya, high risk ya, kayak kripto, itu cuma 3%. Saham yang menang kurang dari 10%. Dan kalian jangan berharap adalah orang yang dari pihak yang menang. Karena yang masuk berita, yang kalian bisa lihat, ini dapat cuan miliaran. Itu cuma hitungan jari orangnya. Sisanya bangkrut. Jadi kalian jangan berpikir kalian jadi bagian yang itu. Berpikirlah bahwa saya ingin sebuah resiko yang bisa saya handle. Resiko yang bisa saya handle adalah bisnis. Karena saya beli produknya ada di mana? Di rumah saya. Ada yang ini nih, saya kelihatan produknya ada di situ. Ada di pabrik saya, itu tuh produknya. Lagi nganggur stok di situ. Stok itu keluar dari pabrik saya, uang masuk ke rekening. Itu adalah resiko yang bisa saya tanggung. Bisnis, investasi. Saya masuk ke instrumen ini. Habis itu saya tidur, besok pagi saya bangun, hilang duitnya. Minus ternyata. Saya menggantungkan kekayaan saya kepada pihak lain. Nah, itu wise atau tidak? Kalau orang yang belum punya uang, masih kondisi miskin, dan berharap kaya mendadak, itu kurang wise. Dan biasanya kebanyakan orang melakukan itu karena mentalnya dia belum pernah merasakan kekayaan, akhirnya saya pengen kaya cepat. Nah, mental pengen kaya cepat, bangkrutnya langsung cepat, akhirnya gagal. Sebaiknya jangan. Sebaiknya mulailah dengan bisnis. 100 juta tadi ya. Compounding untuk bisnis lagi. Apa bisnisnya? Nah, di sini tergantung dari kalian mau main di mana dulu. Pada saat kalian tanya ke saya bisnis yang bagus itu apa, saya bisa jawab ada 1000 jenis produk bagus. Kalian jual komoditas bagus, kalian jual produk yang menjual psikologi ke orang lain juga bagus, menjual fungsi bagus, main di industri saya bahan bangunan juga bagus, main di industri yang berrelasi dengan saya konstruksi juga bagus, nggak ada jawaban saklek. Yang terpenting adalah setiap industri yang kalian masuki, kalian harus paham betul bagaimana cara bermain. Lihat kompetitornya, lihat pasarnya, lihat market leadernya, lihat peluangnya. Karena dunia bisnis itu distorsinya luas sekali, pertimbangannya besar. Tapi disitulah seninya. Ya, kasarannya sulit ya. Nah, kalau sulit itu berarti apa? Nggak semua orang bisa masuk. Kalau nggak semua orang bisa masuk, artinya apa? Kalian ketika berhasil masuk, kalian akan jadi orang yang di sana dengan kompetisi yang sedikit. Kompetisi banyak atau sedikit itu kan berdasarkan presentase ya. Kalaupun di Indonesia ada 280 juta penduduk yang jadi pengusaha cuma kurang dari 10 juta orang, kalian cuma berkompetisi dengan berapa persen orang? Sedikit. Nah, ketika kalian bisa masuk ke situ, kalian akan lebih jauh ya, punya jangkauan kaliber yang tinggi dalam menguasai industrinya, mendapatkan lingkungan orang-orang yang berkompeten atau yang berkualitas di bidang itu. Jauh lebih baik, jauh lebih banyak. Jadi, kembali lagi, kalian ada di mana? 100 juta di atasnya atau 100 juta di bawahnya? Setiap orang berbeda-beda. Jadi ketika kalian sudah di atas 100 juta,
Fokuslah pada apa yang jadi tujuan kalian, tapi kita breakdown. Kalian mau punya apa sih? Kalau saya ya, saya selalu sarankan orang bisnis yang baik adalah masuk ke dalam dunia manufaktur atau rantai industri. Mau kalian manufakturnya, distribusinya, atau toko retailnya, itu terserah. Saya memang bermain di manufaktur. Kalau kalian tanya kenapa, ya manufaktur ini jenis bisnis yang saya bisa menciptakan harga dan produk. Provide value yang saya berikan pada masyarakat adalah dari tidak ada menjadi ada. Saya menciptakan sesuatu. Jadi ketika kalian membutuhkan suatu produk ada di pasar, saya adalah salah satu orang yang berkontribusi pada sektor pencipta. Saya menciptakan produk. Artinya, tidak ada orang seperti saya, tidak ada produk di pasar. Nah, itu disebut manufaktur. Kalau mau main di situ juga bisa. Belajar sama saya juga boleh. Beda produk nggak masalah. Yang jelas, ilmu bisnisnya sama. Gini ya, ilmu bisnis itu 50-70% konsepnya mirip ya, di lapangan. Yang beda adalah produknya, lalu spesifikasinya, cara karakteristik penanganannya, koneksinya, itu beda-beda. Ya, tapi yang jelas, industri atau dunia bisnis itu ilmunya kurang lebih sama. Kita sama-sama ada margin kan, kita sama-sama cari untung kan. Kita sama-sama ada company bentuknya PT, lalu punya organisasi, ngelola karyawan, ngelola sales marketing, pakai marketplace juga online, B2B market, negosiasi sama orang, meeting, dan lain-lain. Konsepnya sama kan. Nah, konsep itulah yang ilmunya kalian nggak punya. Tapi ketika kalian ingin mencari ilmunya, sesuaikan dulu sama kondisi keuangan kalian saat ini di mana. Ketika terlalu di bawah, ciptakan uang itu dari angin. Ciptakan dari angin berarti antara itu apa? Jual jasa atau jual produk yang trendy sementara terus di compounding. Pindah. Saya berharap kalian paham dari sudut pandang yang saya bagikan ini ya. Karena saya di sini seorang pengusaha yang berbasis manufaktur di bidang bahan bangunan. Produknya saya sudah pasti beda dengan produknya kalian. Karena ada jutaan jenis produk di dunia. Tapi dengan secara keilmuan ataupun pengalaman yang bisa saya bagikan pada kalian, untuk menghasilkan 1 juta pertama, saya pribadi dulu mulai dari dropship dan resell. Sungguhan saya mulai dari situ, tidak ada yang lain. Karena saya tahu saya nggak dikasih modal. Saya memang orang tua waktu dulu masih saya sekolah, saya punya rumah dari orang tua. Tapi saya makan beli sendiri, nggak dibolehin, kecuali makan di rumah. Kalau keluar, jajan, cari sendiri. Pendidikan yang diberikan pada saya adalah, kamu ketika laki-laki, ketika di dalam keluarga ini kamu adalah seorang laki-laki, kamu tidak akan dapat uang. Tapi ketika kamu perempuan, kamu dapat privilege. Nah, saya sekarang laki-laki kebetulan. Saya dididik untuk tidak ada uang. Oh, cuma ada 1 juta di rekening. Itu atur sendiri. 1 juta rekening itu saya pikir gimana caranya. Oh, dropship lah. Nanti resell saya kembangin. Dapat margin cuma 10%, 20%. Oh, saya mainnya compounding. Saya bisa jual ke 5 toko, 10 toko, 100 toko, 200 toko. Sekarang saya punya pabrik. Jadi, jangkauan yang saya bangun itu kalau dibilang secara mayoritas memang lebih singkat dari kebanyakan orang ya. Tapi yang terpenting adalah gimana caranya kita fokus pada satu bidang. Ya udah, saya mau jadi pebisnis, saya sudah masuk ke dunia rantai industri ya. Saya yang awalnya pernah jadi dropshipping, akhirnya jadi distribution, saya ingin ngembangin jadi yang punya power paling besar, yaitu sektor manufaktur. Ini based on kepercayaan saya. Saya percaya pada sektor manufaktur. Kalian nggak harus manufaktur seperti saya, tapi kalian pun belajar dari saya, kalaupun retail juga bisa. Saya punya koneksi ke toko retail. Saya manufaktur produksi jual ke siapa? Toko retail. Saya juga belajar dari bos-bos toko retail. Saya distribusiin produk dari siapa? Iya, distributor, ada bos-bosnya juga. Produk apapun tidak penting. Industri apapun tidak penting. Sektornya yang penting. Ya, kita main pada sektor. Ketika tujuan kalian sama seperti saya, mimpi kalian itu seenggaknya sejalan dengan apa yang menjadi visi saya bisa ngajarin kalian. Saya akan ajarkan kalian kalau kalian benar-benar mau belajar. Join ke kelas saya. Kalian pun juga di situ bisa mentoring. Kita ngobrol-ngobrol bersama, kalian mau tanya-tanya pun ke saya juga bisa. Saya lebih aktif di Instagram sih sebenarnya. Jadi kalian nge-DM saya ketika kalian ingin belajar, kalian ingin mentoring, kalian ingin join kelas, itu kalian bisa belajar dari saya. Karena saya di sini sebenarnya nggak banyak waktu di dunia internet. Kayak sekarang saya bikin konten ke kalian ya. Itu ketika saya sekarang ini malam, saya sudah pulang, terus ya udahlah, saya belum mandi dan lain-lain, saya bikin konten dulu. Kalaupun nggak bisa ya, saya nggak ada waktu sebenarnya. Saya jarang sekali di kota sendiri, jarang sekali di rumah, saya selalu pindah-pindah. Nah, sekarang saya bisa bikin konten, saya bagikan ilmunya ke kalian. Saya pun juga, karena saya nggak hidup di dunia content creating ya, saya hidupnya di real life. Jadi sebagian apa yang saya bisa bagikan ilmunya ke kalian, kalian tanya, saya akan jawab. Dan jawaban saya, itu nggak pernah ada pun yang disetting. Kayak sekarang dah. Saya sekarang ngomong sama kalian, saya nggak mikir untuk nge-cut off lah. Nggak akan saya cut kayak gitu. Kenapa? Supaya nggak kelihatan editing, supaya nggak kelihatan kayak orang berhenti ngomong. Banyak orang yang bikin konten ngasih edukasi ke kalian kan, di-cut. Saya nggak mau nge-cut.
Salah ngomong saya masukin, dengerin saya salah ngomong. Kalau misalnya saya beneran salah ngomong, biar kelihatan. Ini kata-kata keluar dari orang yang memang pengalaman atau tidak ini. Kalau di-cut-cut nggak kelihatan. Oh enggak, saya nggak nge-cut ini. Saya mau ngomong panjang lebar nggak di-cut. Dengerin sendiri. Kalian nilai. Apakah saya orang yang benar-benar kelihatan punya perusahaan, orang yang pebisnis atau enggak, itu kalian nilai sendiri. Atau anak orang kaya ini. Ini anak orang kaya yang keluar-keluar di sosial media, ngajarin cara berbisnis, tapi padahal nggak punya bisnis. Atau gimana? Nilai sendiri. Kalian berhak menilai orang lain. Dan saya pun juga berhak untuk mendengarkan pendapat dari orang. Ilmu itu untuk kalian. Belajarlah, mulailah detik ini juga. Karena apa? Mulai besok, artinya kalian telat 1 hari dari hari ini, telat 1 tahun dari 1 tahun yang lalu, telat 5 tahun dari 5 tahun yang lalu. Dan kalaupun kalian mulai 5 tahun lagi, yaitu 2030, kalian telat 5 tahun dari yang seharusnya kalian bisa lakukan hari ini. Tapi satu hal yang selalu harus kalian ingat. Dunia semakin padat. Persaingan semakin tinggi. Dan kita lihat negara kita, sistem politik, sistem hukum, kebijakan moneter, ekonomi, downgrade. Hidup ini semakin sulit. Percayalah, saya bukan motivator. Saya menyatakan apa adanya. Buru-buru bagus-bagus. Nah gitu ya. Jadi, mulailah sekarang kalau belum mulai. Kalau sudah mulai, pikirkan detik ini harus ngapain, kembangkan. Jangan sampai, oh hari ini saya sudah kerja, jadi saya istirahat. Jangan, karena ada kalanya kalian akan istirahat. Kapan? Ya, setelah mati, nanti istirahat total. Jadi pada saat hidup di bumi ini, tidak ada waktu istirahat. Tidur 8 jam, itu untuk pemulihan faktor biologis dan psikologis. Bukan, oh pensiun gitu. Bukan. Kalian mau berapa sih sekarang? Saya yakin yang nonton ini di bawah umur 50 tahun. Saya juga lihat analitik saya yang nonton juga seumuran saya, bahkan lebih tua dikit lah. Sama-sama mudanya kita hidup di dunia kerja. Masih sekolah, belajar bisnis juga. Kuliah, belajar bisnis. Apapun kondisi kalian. Hidup di dunia komersil. 99% adalah uang. Dah, saya katakan itu pada kalian ya. Mungkin lupa. Oh ya, kalian paham. Hidup ini uang. Tapi lupa. Betapa pentingnya kesadaran itu bahwa, oh iya ya, ketika saya sadar bahwa uang adalah yang terpenting, detik ini juga saya harus cari cara untuk menghasilkan. Karena belum tentu, besok-besok ada kesempatan lagi. Rupiah anjlok. Terus negara Indonesia mengalami gejolak apa? Terus distopia, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kalian sekarang punya rumah ukuran berapa, terus makin mengecil, utang makin banyak terpaksa, terus pekerjaan jadi karyawan, gajinya ngepres inflasi, terus dipecat, daya beli menurun. Kalian harus berpikir ke sana, jangan pikir hari ini saya bisa makan. Betul, makan hari ini penting. Tapi habis makan, kenyang nih. Sudah bisa mikir kan? Sudah ada masukan gizi nih, sudah seenggaknya. Terus pikir dulu. Ini 5 tahun lagi gimana ya? Apakah saya bisa kenyang kayak hari ini? Nah, itu harus dipikirin. Buka rekening caranya. Ketika mikir lihat rekening, oh rekening ini hanya cukup untuk nggak sampai sebulan. Wah, itu bahaya. Tapi kalau kalian lihat di rekening, oh ini di rekening saya kuat untuk 10 tahun. Nah, ketika kuat 10 tahun di rekening, itu saya rasa kalian sudah masuk ke sektor bisnis yang mau ke arah investment ya. Mau investment passive income, terus masukin aset ke trust. Nah, itu level game-nya beda. Saya yakin kalian belum sampai yang di situ, jadi saya nggak akan ngajarin untuk yang di situ ya. Itu cuma 1% golongan 1% aja yang masuk ke zona game itu. Kayaknya 99% nih kayaknya ya. Di YouTube soalnya. Jadi jarang sekali. Percayalah pada saya, masa depan semakin sulit. Mulailah hari ini. Kalaupun kalian nggak mau belajar dari saya, nggak masalah. Belajarlah sendiri. Kalian mau cari mentor, ada siapapun yang kalian suka, kalian hubungi orang itu. Saya mau mentor dengan dia, ya udah hubungi dia. Saya mau mentor dengan siapa, silakan dah. Saya di sini cuma mengingatkan kalian. Dan saya di sini juga bagikan ilmu bisnis. Saya nggak butuh ngajarin orang sebenarnya. Nggak butuh. Karena saya sendiri ya seorang pengusaha yang di belakang layar. Saya setiap hari berhubungan dengan partner saya atau distributor atau apa. Ya di real life saya yang muka saya nggak kelihatan siapapun. Saya sudah cukup stable di sana. Jadi saya muncul di sosmed untuk bagiin ilmu ke kalian. Mau belajar? Ayo. Saya sediakan tempatnya untuk kalian.